Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'da, ibu dan bapak, saudara-saudara, sahabat santri ofisial yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya bikin video pada kesempatan pagi hari ya, ini pagi hari. Ini tanggal berapa ini ya? Tanggal 13 atau 14 Agustus 2021. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, gimana kabar pagi hari ini? Atau ibu dan bapak semuanya mungkin menyimak bisa siang, bisa sore, bisa malam, ataupun juga bisa dini hari. Nah, saya harapkan ibu dan bapak semuanya pada kesempatan materi yang udah lebih dari materi di atas 20 ini ya, ibu dan bapak semuanya semakin bertumbuh sehatnya, semakin yakin akan kesehatannya, karena keyakinan itulah yang nantinya akan menjadikan ibu dan bapak semuanya bisa sembuh. Tapi ketika ibu dan bapak semuanya saja dalam benak atau dalam pikiran ibu dan bapak semuanya nggak yakin, ya apa istilahnya, ya itulah yang akan ibu dan bapak semuanya dapatkan. Jadi yakin saja, yakin akan pertolongan Allah, yakin akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya gitu ya. Nah, ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan sedikit saja untuk tambahan pengertian ibu dan bapak sekalian, bahwa pada dasarnya manusia itu dikaruniai 3 unsur dalam tubuh atau dalam diri manusia itu sendiri. Yang pertama adalah rohani, yang kedua adalah jiwa, di mana jiwa ini terdiri dari perasaan dan pikiran, dan yang ketiga adalah jasmani. Nah, pemimpin atau raja dalam 3 bagian unsur dalam manusia ini adalah rohani. Rohani ini adalah pemimpinnya, rajanya. Jadi ibu dan bapak semuanya ketika mengalami sensasi cemas, takut dan sebagainya, yang dirasakan atau yang merasakan itu adalah pikiran atau perasaan. Nah, sementara pikiran dan perasaan inilah yang dinamakan jiwa. Nah, ibu dan bapak semuanya, rohani itu dibentuk atau diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Tuhan selagi manusia bisa jadi belum dilahirkan. Kita semua mungkin belum dilahirkan, tetapi rohani, roh ini sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala dari serpihan atau dari bagian dari Nur Muhammad. Ibu dan bapak semuanya. Kemudian jiwa dan pikiran atau perasaan manusia ini diciptakan atau ditempa di kehidupan dunia ini. Jadi antara pikiran dan perasaan ini memang sangat dipengaruhi oleh lingkungan kehidupan ibu dan bapak semuanya. Ketika lingkungan ibu dan bapak semuanya terdiri dari lingkungan yang berpikir selalu pesimis, selalu negatif, selalu buruk sangka, gampang marah dan sebagainya. Nah, ibu dan bapak semuanya juga akan bertumbuh dengan suasana pikiran dan perasaan pesimis, mudah marah, kemudian negatif dan lain sebagainya. Nah, karena apa? Ibu dan bapak semuanya, pikiran dan perasaan ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, ibu dan bapak yang dimuliakan Allah, saya mungkin mau bicara sedikit banyak tentang pikiran ya, atau otak ya, otak manusia atau pikiran manusia. Jadi ibu dan bapak semuanya, otak ini adalah satu motor penggerak keberlangsungan sistem tubuh ya. Pengendalinya adalah otak manusia. Sistem tubuh dikendalikan oleh otak manusia atau pikiran, ibu dan bapak semua. Nah, pikiran atau otak ini terdiri dari 2 ruang ya. Terdiri dari 2 ruang
Yang pertama itu adalah ruang pikiran sadar. Dan yang kedua adalah ruang pikiran bawah sadar. Nah, apa bedanya ruang pikiran bawah sadar dan pikiran sadar atau otak bawah sadar dan otak sadar? Di mana di sini yang membedakan adalah gelombangnya ya. Gelombang otaknya juga berbeda. Ketika pikiran sadar itu dikendalikan oleh otak sadar. Contoh misalnya ibu ngobrol, menyimak, memperhatikan apa yang saya sampaikan ini, ibu menyimak dengan pengendali otak sadar ya, otak sadar dikendalikan. Contoh lagi misalnya ini ibu angkat tangannya sini. Kemudian gerakkan ke kiri, gerakkan ke kanan, gerakkan ke tengah, ke atas, ke bawah, tengah lagi, kiri lagi, kanan lagi, tengah lagi, atas, tengah, bawah. Nah, ini adalah yang menggerakkan sistem otak sadar. Otak sadar. Nah, sementara memori atau ruang pikiran sadar ini adalah 12% dari keseluruhan memori ya Ibu dan Bapak semuanya. 12%, sementara yang 88%-nya adalah otak bawah sadar. Di mana otak bawah sadar ini mendominasi sekali memorinya, ruangannya. Dan disinilah otak bawah sadar atau pikiran bawah sadar ini yang memang mayoritas mengendalikan kehidupan Ibu dan Bapak semuanya. Contoh, saat menyimak materi saya ini Ibu dan Bapak semuanya nyadar enggak kalau sebenarnya Ibu dan Bapak semuanya bernafas, tarik nafas, hembus nafas, tarik nafas, hembus nafas. Nah, iya kan? Ibu tarik nafas, lepas nafas kan? Tetapi Ibu dan Bapak semuanya nggak sadar ketika saat ini sedang bernafas. Nah, kenapa nggak sadar? Lah iya, karena pengendalinya adalah sistem otak bawah sadar atau sistem pikiran bawah sadar. Yang lain lagi contohnya misalnya detak jantung. Ibu saat menyimak ini juga detak jantungnya dek, 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 dek. Ibu nggak nyadar kan? Bapak nggak nyadar. Nah, kenapa nggak nyadar? Ya iya, karena yang mengendalikan adalah bagian dari otak bawah sadar atau sistem pikiran bawah sadar. Ada lagi, kemudian sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini juga yang mengendalikan adalah pikiran atau otak bawah sadar. Gerakan peristaltik usus besar, kemudian sistem aliran darah, dan lain sebagainya. Ini yang mengendalikan adalah otak bawah sadar atau biasa dikenal dengan nama pikiran bawah sadar. Ibu dan Bapak semuanya. Jadi perbedaan antara gelombang otak sadar dan gelombang otak bawah sadar itu adalah frekuensinya ya. Kalau otak sadar itu dinamakan gelombangnya gelombang beta. Kemudian ketika sudah agak rileks, itu gelombang otak turun menjadi alfa. Alfa itu Ibu dan Bapak semuanya misalnya mau tidur itu ya. Nah, belum tidur tapi sudah rem-rem ayam, itu gelombang otak sudah turun ke gelombang alfa. Nah, kemudian ketika Ibu dan Bapak semuanya semakin tidur lelap, mimpi misalnya sudah tidur sampai mimpi, itu gelombang otak turun lagi, semakin turun. Nah, ke gelombang otak yang namanya delta. Lebih dalam lagi namanya theta. Nah, Ibu dan Bapak semuanya, sistem kerja pikiran manusia itu didominasi diatur oleh pikiran bawah sadar. Termasuk Ibu dan Bapak semuanya yang saat ini mempunyai pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran kotor, parnoan, mikirnya mati saja. Ya kan? Mikirnya mau mati. Nah, Ibu dan Bapak semuanya, kehidupan manusia itu sudah ditentukan di zaman azali oleh Allah Ta'ala. Nah, lebih tepatnya pada saat manusia, kita semuanya, Ibu dan Bapak semuanya, di dalam kandungan ibu pada saat usia 120 hari atau sekitar 4 bulan ya. Nah,
pada usia 4 bulan dalam kandungan, ibu dan bapak semuanya, itu sudah ditentukan, ditulis 4 perkara. Nah, yang nulis siapa? Yang nulis ini malaikat, diperintah oleh Allah. 4 perkara itu apa? Di antaranya adalah rezekinya, berapa atau rezekinya orang ini. Oh, besok rezekinya sekian miliar misalnya. Kemudian yang kedua, usianya. Usianya besok orang ini mau ditulis berapa? Mau 100 tahun, apa 200 tahun, apa 500 tahun. Nah, saya doakan ibu dan bapak semuanya yang menyimak video ini, saya doakan semoga diberikan umur panjang oleh Allah. 500 tahun. Ya. Diberikan umur 500 tahun. Yang lainnya udah mati, ibu bapak masih hidup sendiri, nggak ada teman. 500 tahun. Ibu dan bapak semuanya. Nah, jadi semuanya udah ditulis oleh malaikat, ditentukan. Tadi apa rezekinya? Yang kedua adalah apa? Umurnya, usianya, ditulis berapa. Kemudian yang ketiga adalah dia jadi orang yang soleh atau orang yang tidak soleh. Kemudian yang keempat, dia beruntung atau tidak beruntung. Akan tetapi ibu dan bapak semuanya, di sini ketentuan Allah sudah dicatat oleh malaikat, sudah rencana besar Allah yang ditulis oleh malaikat. Akan tetapi ibu dan bapak semuanya, Allah memberikan satu prioritas pada umatnya Nabi Muhammad, yaitu adalah diberikan kesempatan untuk berdoa melalui wahyu yang namanya Al-Quran. Allah memberikan tuntunan pelajaran kepada kita semua, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku dan akan aku kabulkan. Itu kan dalam Al-Quran ya ibu dan bapak semuanya. Ketika ibu dan bapak semuanya pengen rezekinya luas, banyak, berkah, jadi miliarder, berdoa. Meskipun dulu dicatat misalnya rezeki jatah ibu dan bapak semuanya itu mempunyai nilai harta 10 miliar atau 10 triliun. Tetapi dengan berdoa, ini akan bisa merubah qadha yang sudah ditulis oleh malaikat itu. Ketentuan yang sudah ditulis itu akan dirubah dengan berdoa. Jadi tidak ada yang bisa merubah takdir, qadar kecuali doa. La yuzalul qadra illa doa. Tidak ada yang bisa merubah qadar atau takdir itu kecuali doa. Ibu dan bapak semuanya, berdoa ketika mau ingin punya harta lebih dari catatan malaikat. Yang selanjutnya, yang kedua, ketika ibu dan bapak semuanya pengen mempunyai usia yang lebih panjang dari catatan malaikat, misalnya oleh malaikat dicatat usianya sampai 100 tahun ya misalnya, ibu dan bapak semuanya, ibu dan bapak bisa berdoa minta sama Allah diberikan umur panjang 500 tahun. Yang lainnya udah meninggal, ibu bapak sendiri hidup, nggak ada temannya, karena saking makbulnya doanya. Nah, jadi tidak ada segala sesuatu itu yang bisa merubah kecuali doa. Kemudian ada resep lagi dari Kanjeng Nabi, resep umur panjang. Contoh misalnya silaturahim, perbanyak silaturahim. Nah, silaturahim ke tempat saudara, ke tetangga dan lain sebagainya. Itu juga memperpanjang umur ibu dan bapak yang dimuliakan Allah. Jadi banyak cara, banyak hal yang bisa dilakukan untuk merubah catatan malaikat yang sudah diperintahkan oleh Allah. Di antaranya adalah berdoa, bersilaturahim. Kalau pengen uangnya banyak ya bersedekah. Banyaklah bersedekah ibu dan bapak. Nah, kemudian ketika pengen jadi orang yang beruntung ya melakukan sesuatu yang berpotensi untuk menjadi orang beruntung. Misalnya dekat dengan ulama, dekat dengan kiai, dekat dengan ustadz, banyak beribadah, mencintai ulama, mencintai ustadz, mencintai kiai. Itu insya Allah kita akan kena vibrasi atau getaran gelombang energi dari pancaran kebaikan orang-orang soleh itu. Kemudian ketika ibu dan bapak semuanya pengen jadi orang yang baik, ya juga harus mendekat kepada orang-orang baik. Nah, tidak ada segala sesuatunya itu tanpa kita usahakan ya. Kalau paket jadi itu kita pasti terima. Tapi ketika kita pengen merubah nikmat atau kondisi itu ya kita akan
kita harus terlibat di situ. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Di sini kan jelas kan, kita itu diperintahkan untuk terlibat dalam usaha. Apapun usaha itu dalam rangka untuk merubah kenikmatan yang ada di dalam diri kita. Nah, kalau misalnya Ibu dan Bapak semuanya pengen menambah kenikmatan berupa lebih sehat, lebih fresh, lebih bertenaga, lebih fit, lebih nendang lagi sehatnya, ya Ibu Bapak semuanya harus ikhtiar, olahraga, ya kan, minum vitamin yang menyehatkan, pola makan dirubah, pola makan sehat, pola hidup dirubah, pola hidup sehat, pola pikir dirubah, pola pikir sehat, pola sifat dirubah menjadi pola sifat yang lebih sehat, pola ketuhanan yang kemarin mungkin lupa, jauh sama Tuhan, jauh sama Allah, dirubah lebih dekat sama Allah, lebih banyak ibadahnya, lebih banyak bersedekahnya, lebih banyak baca sholawatnya dan lain sebagainya. Nah, Ibu dan Bapak semuanya, itu adalah apa istilahnya, gambaran ketika Ibu dan Bapak semuanya pengen sehat, pengen panjang umur. Nah, yang paling dominan dirasakan Ibu Bapak sahabat yang saat ini sakit asam lambung sama disertai kecemasan berlebih itu, kenapa susah, seakan-akan susah dihilangkan, susah diterapi. Nah, itu karena banyak hal-hal atau peristiwa-peristiwa negatif, trauma, sakit hati, kesedihan, kemarahan, luka batin yang sudah menumpuk, berakar, mengkristal di ruang pikiran bawah sadar. Tadi saya di depan menyampaikan pikiran bawah sadar. Nah, sementara ruang pikiran bawah sadar di dalam otak manusia itu prosentasenya 88% dari seluruh ruang otak. Lebih besar pikiran bawah sadar atau otak bawah sadar. Nah, ketika Ibu dan Bapak semuanya misalnya dari usia misalnya 5 tahun atau 5 tahun misalnya, itu pernah mengalami satu trauma misalnya ya, atau ketakutan atau kesedihan atau marah, satu hari satu saja marah, peristiwa marah itu sudah terekam masuk di dalam ruang otak bawah sadar. Sehari satu. Kalau sekarang Ibu Bapak ini usianya 40 tahun, berarti kalau sebulan itu 30 masalah, kesedihan, kemarahan, kecewa yang masuk di dalam ruang pikiran bawah sadar Ibu dan Bapak semuanya. Sehari satu bulan 30. Ya kan? 1 tahun berapa? 30 kali 12. Berapa? 360 masalah. 360 masalah. Kali 10 tahun, 3.600 masalah. Nah, itu baru 10 tahun Ibu dan Bapak semuanya, bisa bayangkan ya. Bisa dibayangkan. Baru 10 tahun di dalam pikiran bawah sadar sudah penuh sesak memori negatif yang kerekam dan tersimpan di dalam pikiran bawah sadar. Nah, kalau 40 tahun berapa? 3.600 kali 4. 12.000 lebih kan masalah. Nah, jadi sangat wajar sekali Ibu dan Bapak semuanya ketika saat ini Ibu dan Bapak semuanya mengalami yang namanya abrasion atau letusan, lelehan, karena tidak mampunya pikiran Ibu menyimpan hal-hal negatif, kemarahan, kesedihan, luka batin, kekecewaan dan sebagainya, itu tidak mampu lagi menyimpan. Makanya meleleh, meluber. Luberannya, lelehannya kemana-mana, berupa ketakutan, mudah marah, ya kan, pengennya mukul orang, pengennya mukul anak, pengennya ngomong negatif dan lain sebagainya. Nah, itu adalah lelehan. Ibu dan Bapak bisa bayangkan ketika 40 tahun 12.000 macam masalah menumpuk jadi satu, apakah bisa selesai dalam 1 hari? Ya tidak bisa, Ibu dan Bapak semuanya, kecuali memang atas izin Allah suatu hari selesai masalahnya. Tapi ya penting jalani prosesnya. Berapa lama selesai dari 12.000 macam masalah tumpukan di dalam pikiran bawah sadar? Nggak usah dihitung berapa hari, cukup
lakukan prosesnya, jalankan prosesnya, setiap hari melakukan terapi, membuang tumpukan-tumpukan yang sudah membatu di pikiran bawah sadar ini. Singkirkan, bersihkan satu persatu. Kalau misalnya Ibu dan Bapak semuanya sehari bisa melepaskan satu masalah saja, itu nanti Ibu dan Bapak semuanya akan enteng. Berapa lama akan enteng, Pak? Nggak usah tanya berapa lama. Jalankan prosesnya. Kalau misalnya pun 6 bulan baru selesai dirilis, diklirkan, dibersihkan, kemudian 6 bulan yang akan datang baru enteng, seger, fresh. Alhamdulillah Ibu dan Bapak semuanya, ya. Alhamdulillah. Yang penting apa? Jalani prosesnya. Pikiran dibersihkan dari memori-memori, rekaman-rekaman yang mengecewakan, menyedihkan, bikin marah, bikin luka hati, luka batin dan sebagainya, trauma. Nah, dibersihkan satu-satu. Karena apa? Itu sudah mengendap di dalam pikiran bawah sadar. Mengendap, Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak kalau di kamar mandi silahkan lihat. Air yang mengendap di bak mandi, itu endapannya kayak apa? Jadi batu kan? Itu dari endapan air. Lah, ketika itu diasumsikan atau dianalogikan dengan endapan pikiran bawah sadar, di dalam pikiran bawah sadar, Ibu dan Bapak semuanya, bisa dibayangkan masalah itu di dalam otak sudah beranak pinak. Misalnya ada apa istilahnya yang laki-laki atau jantan dan ada yang betina, sudah beranak pinak, jadi berlipat ganda. Akhirnya sekarang saat pikiran sudah nggak mampu nampung, nggak mampu menahan, meletuslah, melelehlah, meluberlah. Ibarat ember Ibu dan Bapak semuanya, ketika Ibu dan Bapak semuanya mengisi ember dengan air, daya tampung air cuma 20 liter, Ibu terus menerus menggerojok air sekapasitas 100 liter. Mau kemana airnya? Ya luber kemana-mana, deledek kemana-mana. Bisa sampai halaman rumah, bisa sampai di halaman rumah tetangga dan sebagainya. Itu gambarannya seperti itu. Nah, terus apa yang harus dilakukan, Pak? Yang harus dilakukan apa, Pak? Lakukan pembersihan secara bertahap. Setiap hari lakukan pembersihan. Bersih-bersih pikiran. Mengklirkan masalah-masalah pikiran yang masih menumpuk, mengkristal di dalam pikiran, dibuang. Dibuangnya kemana? Kembalikan pada Allah. Nah, karena apa? Karena sudah tersimpan di dalam pikiran bawah sadar. Caranya bagaimana, Pak? Caranya sudah di materi ketiga. Itu adalah untuk merilis masalah-masalah yang Ibu Bapak alami dari kecil. Tulis semua. Diklirkan, diikhlaskan, diridhokan, dilepaskan. Itu caranya. Kalau sudah, bakar itu catatannya di materi ke-6 kan. Nah, Ibu dan Bapak semuanya. Jadi jangan bosan. Terapi penyembuhan anxiety asam lambung kayak gini bukan sehari 2 hari, apalagi yang punya tumpukan masalah itu beranak pinak itu. Contohnya Ibu siapa itu ya. Nah, tumpukan masalahnya sudah ribuan di pikiran, di otak. Harus dikelirkan pelan-pelan secara bertahap, tidak boleh bosan, insya Allah. Ketika Ibu dan Bapak semua bisa mengklirkan semua masalah ini, dilepaskan, diikhlaskan, Ibu dan Bapak semuanya akan lahir kembali sebagai manusia baru, sebagai orang yang fresh, semangat, fit. Nah, dan akan mudah menarik rezeki, mudah menarik kebahagiaan. Nah, jangan lupa lakukan terapi tiap hari, pelepasan, pengikhlasan, peridhoan terhadap semua masalah yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu semuanya. Catat satu persatu, terapi satu persatu, lepaskan satu persatu, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bosan, tetap istiqomah, lakukan. Itu dari segi psikis pikiran Ibu dan Bapak semuanya. Kalau pembersihan dari fisik bagaimana? Ya itu, minum ramuan pembersih, bersih darah kotor, bersih pencernaan kotor, bersih usus, sesuai yang sudah kita jelaskan di materi-materi awal. Pakai apa? Macam-macam. Itu harus dibersihkan karena tiap hari Ibu dan Bapak semuanya juga konsumsi makanan yang nggak sehat. Makan nasi, berasnya sudah disemprot pakai pestisida, membawa racun.
Nah, harusnya apa? Harus didetok, bersihkan. Pakai apa? Di antaranya ya pakai vitamin lambung itu untuk membersihkan. Pakai bekatul juga untuk membersihkan. Ada lagi zaitun juga untuk membersihkan kerak-kerak racun yang nempel di dinding-dinding usus atau dinding-dinding lambung ataupun juga di aliran darah. Sumbatan-sumbatan akan dilarutkan oleh zaitun, Ibu dan Bapak semuanya. Nah, lakukan tahapannya, tahap demi tahap, selangkah demi selangkah untuk kebahagiaan, kenyamanan, kesehatan, pikiran, dan fisik Ibu dan Bapak semuanya. Sekian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.